Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video saya akan mengomentari mereaksi beberapa hal yang sangat penting ya berkaitan dengan politik. Ini kaitannya dengan Pak Mahfud MD, mantan Menteri Polhukam ya, mantan menteri yang sangat terkenal dan dulu begitu luar biasa ketika selama 9 tahun menjadi anak buahnya Pak Jokowi. Begitu loyal ya, begitu mengabdi Pak Jokowi, semua Pak Jokowi itu beliaunya yang membentengi. Nah, kali ini setelah Pak Mahfud menjadi cawapres ya, dan menjadi rivalnya Pak Prabowo, maka bagaimana? Setelah tidak dia, bagaimana? Bahwa politik itu betul-betul sangat kejam dan betul-betul sangat dinamis. Yang dulu begitu baiknya dengan Pak Jokowi, sekarang Pak Jokowi dibuka-buka. Saya tahu ya apa maksudnya Pak Mahfud seperti ini. Menurut saya ini adalah merendahkan diri sendiri, menurut saya ya. Oke, kita ikuti bagaimana Pak Mahfud MD ini. Kekuatan masyarakat sipil mulai muncul. Daya beri sudah mulai kelihatan lagi kemarin. Ya. Kesadaran masyarakat bahwa sesuatu yang salah harus diingatkan. Kalau perlu turun di jalan itu berlangsung lagi. Ya. Energi itu berkumpul lagi. Nah ini akan dihadapi oleh Pak Prabowo nanti ketika dilantik setelah tanggal 20 Februari. Bagaimana Pak Mahfud melihat itu? Tidak, menurut saya sampai saat ini ya opini publik yang terbanyak Pak Prabowo welcome. Ini kan yang dikejar di Pak Mulyono aja di mana-mana. Nggak ada tuh kriteria Prabowo. Dulu iya waktu Pilpres. Pak Mulyono itu Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, Pak. Maaf. Ini nama aslinya Pak Jokowi. Nah, begitu kejamnya ya, memanggil Pak Jokowi bekas jeragane, diceluk Mulyono, dipanggil Mulyono. Coba. Seorang profesor loh ya, etikanya. Oke, kita lanjutkan. Pak Mulyono. Sekarang kita lihat Nah, alhamdulillah Bapak Presiden ini Pak Jokowi. Kita bicara dari hati ke hati. Ini Pak Jokowi Pak Mahfud ketika masih mengundurkan diri dengan Jokowi, masih baiknya dengan Pak Jokowi ya. Coba kita lihat Pak Mahfud, enaknya kalau ngomong bien. Dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Itu ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, karena dulu Pak Tejo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun 4 bulan kalau salah, lalu Pak Wiranto 3 tahun setengah, gitu, lewat 2 bulan, saya 4 tahun. 4 tahun setengah Pak Mahfudnya. Hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saya pernah sering di DPR-nya aneh. Nah, ini ketika Pak Mahfud mau jadi menteri. Jadi kita mencoba untuk mengulas Pak Mahfud ya sebelum jadi menteri dan setelah jadi menteri ya, apa perkembangannya, jadi bagaimana, Anda biar tahu ya, biar kita betul-betul geleng-geleng kepala. Ini waktu jadi menteri. Marah gitu, nggak taunya Markus ya. Marah ke Jaksa Agung, ngomong nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya, saya interupsi pimpinan. Saya bilang ini interupsi pimpinan. Ya, silakan Pak Habib, silakan. Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan itu tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun ini waktu jadi menteri ya, begitu loyal pada Pak Jokowi. Penambahan masa jabatan presiden dan wapres, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun. Tidak ada di pemerintah. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu. itu loyal kepada Nah, sekarang kita gilirannya untuk mengetahui bagaimana pengamat-pengamat politik yang lain melihat sepak terjang Pak Mahfud MD
yang dulu begitu loyal kepada Pak Jokowi sekarang membuka aib. Ya. Jadi kalau sekelas Pak Mahfud pastinya tidak seperti itu. Kenapa? Diem itu lebih mahal. Pak Mahfud itu orang cerdas ya. Tapi sekarang, dulu saya sangat respect ya. Hanya idola saya Pak Mahfud ya. Tapi kok begini sekarang? Hampir siapa loyal Pak Mahfud? Pak Mahfud loyal pada Pak Jokowi. Loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Semasa dia menjadi pejabat, dia adalah pembela Pak Jokowi ya bisa-bisa. Tiba-tiba ngomongnya lain. Duh, salahkan. Ini Pak Fahri Hamzah ini ya. Dulu musuhnya Pak Jokowi juga. Polisi salahkan TNI. Salah sistem semua. Look, you are on the top of the system. Anda kan harusnya yang bertanggung jawab atas sistem itu. Kok tiba-tiba sistem yang Anda selama ini bangun atau Anda ada dalam pengawasannya, kok tiba-tiba jadi rusak? Ada orang yang 9 di antara 10 tahun Pak Jokowi, 9 tahun dia sama-sama Pak Jokowi. Ini Pak Hasbi ya. Pak Hasbi juga mengamati Pak Mahfud MD. 9 tahun dia ikut berkuasa. Terus tiba-tiba yang salah cuma 1 tahun terakhir. Dan kemudian mereka merasa bahwa mereka bukan bagian Jadi kalau ada prestasi, ayo kita klaim prestasi itu sama-sama. Karena mungkin Anda lebih panjang bersama Pak Jokowi dibandingkan saya nih. Saya baru 2 bulan bersama Pak Jokowi resmi. Jangan kemudian merasa sok suci. Kalau ada prestasi, klaim ini sama-sama prestasi ini. Tapi kalau ada masalah juga, ini masalah yang harus kita tanggung sama-sama. Kan nggak mungkin Pak Jokowi tanpa kelemahan. Ini menjadi catatan penting buat pemerintahan mendatang, Pak. Oke. Itu cuplikan beberapa video ya yang berkaitan bagaimana Pak Mahfud MD dulu di dalam pemerintahan, sekarang di luar pemerintahan. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan, sebenarnya saya menyayangkan seorang Profesor Mahfud MD ya, mestinya dia setelah dia tidak menjabat, karena memang menjabatnya juga mundurkan diri karena juga dari cawapres ya, dia harus diem ya, ngeritik yang bagus, yang sopan ya. Dulu begitu garangnya untuk membedain Pak Jokowi, sekarang dia menyerang sendiri. Nah itulah kejamnya politik ya, begitulah. Di mana dia berada, maka di situ dia membela. Begitu dia keluar akan menyerang tuannya sendiri. Tapi menurut saya, pandangan saya ya sebagai seorang itu kurang benar menurut saya. Karena Pak Mahfud itu masih cerah. Ya masih kuat, ya umurnya masih berapa, 65 lah kalau nggak salah, masih bisa 5 tahun untuk berkarya di dalam pemerintahan. Masih saya harapkan idola saya. Tapi kalau gini kan tamat riwayatnya. Ya. Artinya apa? Mereka lama sekali begitu dia baik ya, sepak terjangnya baik, tiba-tiba hanya dikubur dalam waktu singkat. Apa yang saya kagumi dulu Pak Mahfud MD ketika di dalam pemerintahan ya, mempertahankan dia sering membuka korupsi besar-besaran ya, tiba-tiba bahkan dibuka sendiri. Sistem itu kan dijalankan Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kan orang Menko ya. Menko itu membawai beberapa menteri yang lain berkaitan dengan hukum. Mereka yang pegang hukum. Tapi sekarang malah menyalahkan hukum lah. Padahal sistemnya dia sendiri yang buat. Mestinya dia sendiri yang dulu yang memperbaiki hukum itu ya. Itulah Pak Mahfud ya, yang sekarang di luar pemerintahan namun seperti itu. Dan menurut saya itu kurang etik. Jadi kalau kita orang pintar dengan orang jujur itu, orang pintar belum tentu jujur, tapi orang jujur bisa jadi pintar. Nah, dulu saya menganggap Pak Mahfud itu orang jujur, pintar. Sekarang saya menganggap hanya orang pintar saja. Ya, jadi seperti Pak Fahri Hamzah juga menyampaikan seperti itu ya. Nah, saya sebagai masyarakat ya, kan saya sah-sah saja untuk menilai orang dengan seperti itu, dulu begitu sekarang begini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.